Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya. Dan kelihatannya ini semuanya insya Allah menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah. Semuanya ingin masuk surga. Ingin? Sing pengen sinten tunjuk saja. Sing betul tunjuk saja betul pengen berarti. Betul tangan-tangan. Sekarang sing pengen masuk surga sinten? Alhamdulillah semuanya gitu. Semuanya pengen masuk surga. Padahal kula panjenengan dosane kakak napa mboten? Kakak sangat. Sing mboten dosa sinten? Sing mboten duwe dosa sinten? Tunjuk angkat tangan sing mboten duwe dosa. Mboten wonten. Niki aneh diuji. Piyai ngapune dosane akeh. Nek pengen kok surga. Aneh napa mboten? Aneh mboten. Oke, karena itu jangan Allah janjikan. Siapa yang tidak haji dan mabrur apa balasannya? Maka ini perlunya kita mempersiapkan haji kita supaya haji kita itu betul-betul mendapatkan predikat yang mabrur. Karena laisal jaza hilal jannah. Balasan haji mabrur itu tidak lain adalah apa? Surga. Sehingga orang yang dia mendapatkan haji mabrur, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Remen Ibu dan Bapak nggih? Remen. Untuk itu perlunya kita thalabul ilmi, kita belajar manasikul haji. Dan sesungguhnya kemabruran haji itu bukan hanya terletak pada tawaf kita, bukan terletak pada sa'i kita, bukan terletak pada wukuf kita, bukan hanya jamarat kita, bukan hanya itu. Boleh jadi kemabruran haji itu terletak pada kesabaran dan keikhlasan ibu dan bapak semuanya. Ngerti nggih? Boleh jadi kesabaran dan keikhlasan ibu dan bapak dalam menerima semua ketentuan Allah di sana itu menjadi wasilah dari kemabruran ibu dan bapak. Maka apa? Ibadah-ibadah sosial itu perlu diperhatikan. Contohnya apa? Saling tolong menolong. Kebetulan di kamarnya ada yang sepuh, butuh dorongan, butuh didorong kursi rodanya, kita dorong. Ada temannya yang masuk anginnya, tak kayak itulah angin. Seperti itu boleh jadi itu adalah menjadi wasilah dari kemabruran haji kita. Maka ibadah-ibadah yang seperti itu, kesabaran dan keikhlasan jangan sampai ditinggalkan. Ngoten Ibu dan Bapak nggih? Karena banyak apa urusane. Sing penting kan aku sholat ning Masjidil Haram terus. Tidak memperhatikan teman-temannya. Nah, ini sedikit intermezzo saja. Mari kita awali dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, jamaah rahmatullah, pagi ini kami akan sampaikan tentang yang pertama niat di miqat, kemudian tawaf, kemudian untuk sa'i dan tahlul nanti insya Allah akan disampaikan Ustaz Suyadi. Sesungguhnya ketika kita akan melaksanakan umrah, karena saat ini kita membahas umrah nih, baru umrah nih, maka sesungguhnya niat itu memegang peran yang utama. Niat merupakan kunci dari ibadah.
Kenapa? Karena sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Maka mulai dari sekarang niat kita itu harus kita tata, harus kita betulkan. Harus kita betulkan. Kita berangkat berhaji betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena keluarga kita sudah banyak yang berhaji, bukan karena lingkungan kita sudah banyak yang berhaji, tetapi harus kita tata betul mulai dari sekarang. Jadi syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas. Niat semata-mata karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi orang beribadah itu sudah ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka ibadahnya diterima atau tidak? Tidak. Boleh jadi ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tetapi niatnya tidak ikhlas. Diterima atau tidak? Tidak. Maka harus dua ini. Baik, jamaah rahmatullah, kita tadi Ustaz Kusmanto sudah menyampaikan bahwasanya umrah ini harus diawali dengan ihram. Ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram? Yang dimaksud dengan ihram itu adalah membaca niat umrah, membaca niat umrah, juga diikuti dengan ketentuan-ketentuan dari ihram. Mengkondisikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ihram, baik sunnah-sunnahnya, baik larangan-larangannya. Nah tadi kalau misalkan kita di gelombang pertama, kita ke Madinah terlebih dahulu, maka kita berangkatnya tanggal 8, ke Madinah dulu. Nanti kita mengambil mikot. Mikot itu apa? Mikot itu adalah tempat atau waktu kita melaksanakan niat. Tempat atau waktu kita melaksanakan niat. Jadi mikot itu ada dua. Mikot zamani, dan mikot makani. Zamani dan makani. Makani itu berhubungan dengan tempat, zamani itu berhubungan dengan waktu. Maka nanti bagi yang gelombang pertama, dia mikotnya berangkat dari Madinah, kemudian naik bus, menuju tempat yang namanya Zulhulaifah. Kalau dulu namanya Zulhulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Nah ini tempatnya kurang lebih 10 km dari kota Madinah. Jadi tidak jauh. Perjalanan pun juga singkat. Nah bagi yang gelombang 2, nanti mikotnya berada di Yalamlam. Yalamlam. Yalamlam itu merupakan suatu bukit, suatu bukit. Nanti ketika kita naik pesawat, biasanya kurang lebih 2 jam sebelum sampai di Yalamlam, itu dari awak kabin sudah mengumumkan, jamaah ibu dan bapak yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, kurang lebih 2 jam lagi kita akan sampai di Yalamlam. Untuk itu mohon mempersiapkan diri. Akan diumumkan seperti itu. Nanti akan diulang. 1 jam kemudian diulang. Kurang 30 menit lagi akan diulang. Nah setelah itu nanti bisa kita lafalkan niat ini di Yalamlam di atas pesawat. Nah ini mikot yang dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian disampaikan Ustadz Imam kemarin bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat mikot itu bisa dilaksanakan di mana? Di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Maka nanti
Monggo itu mantep-mantepnya kita. Ngoten nggih. Kalau kita dan sak rombongan mantep di ya lam lam, kita laksanakan di ya lam lam. Kalau misalkan sak rombongan nanti kita mikotnya di King Abdul Aziz Jeddah, nggak apa-apa, dilaksanakan di King Abdul Aziz Jeddah. Itu sesuai dengan peraturan dari pemerintah atau regulasi dari pemerintah yang mengambil mikot di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ini untuk yang gelombang 2. Nah, tentunya sebelum kita berpakaian ihram, kemarin sudah dibahas nih apa yang menjadi sunah-sunahnya, sampun nggih? Berarti tidak perlu kita bahas kembali. Kita anggap kita sekarang sudah sampai di Bir Ali. Nggih, di Bir Ali kita ambil yang gelombang pertama. Maka apa yang kita lakukan di Bir Ali? Yang kita lakukan yang pertama, kita sholat sunnah di Masjid Bir Ali. Jadi Bir Ali itu satu tempat yang sekarang ada masjidnya, dinamakan Bir Ali karena di situ Sayyidina Ali dan para sahabat itu banyak membuat sumur, karena di situ tempat yang sulit air. Nah, ternyata yang paling banyak membuat sumur itu adalah Sayyidina Ali. Maka kemudian tempat itu dinamakan Bir Ali. Maka yang kita lakukan yang pertama, kita sholat di Masjid Bir Ali. Nah, karena sholat, tentunya yang belum wudhu harus wudhu terlebih dahulu. Nah, nanti di sana di Bir Ali banyak tempat-tempat wudhu. Betul ya? Yang sholatnya apa? Monggo, sholat apa saja boleh. Sholat tahiyatul masjid boleh, sholat wajib boleh, sholat mutlak juga boleh. Nah, kemudian setelah sholat, kita nanti kemudian bersiap melafalkan niat. Nah, niatnya dilafalkan di mana? Monggo nanti terserah dari masing-masing rombongan. Ada yang melafalkan di halaman masjid, tetapi banyak juga yang melafalkan di atas bus. Tidak usah dipermasalahkan, ngerti nggih? Ada yang di atas bus, ada yang di halaman masjid. Rasulullah melafalkan niat itu di atas kendaraannya, di atas onta. Maka banyak juga yang ittiba Rasul ketika melafalkan niat berada di atas bus. Jadi turun untuk sholat, atau yang belum sempurna ikhramnya bisa menyempurnakan di situ. Misalkan tadi yang laki-laki masih memakai celana dalam, masih memakai kaos dalam, ibu-ibu belum menutup punggung telapak tangannya, belum memakai deker. Nah, jangan lupa ibu-ibu nanti memakai deker. Memakai deker. Kenapa? Karena aurat wanita itu kan seluruh tubuh. Nah, kalau tidak memakai deker, biasanya tangan diangkat ini kan turun. Apalagi ibu-ibu itu biasanya agak longgar. Ya tadi kan turun, pasti turun. Karena turun ini akan terlihat. Maka nanti jangan lupa memakai apa? Deker, sehingga tertutup rapat sampai pergelangan. Dan ini banyak yang tidak memperhatikan. Banyak yang tidak memperhatikan, banyak yang menyepelekan. Nah, maka saya wanti-wanti betul ibu yang manasik di IPHI, juga nanti ditularkan teman-temannya. Jangan lupa memakai apa? Deker. Nah, ini dicek di Bir Ali. Nah, setelah selesai, kemudian naik bus. Sebelum niat kami sarankan seluruh anggota rombongan untuk saling bermaafan. Saya sarankan saling bermaafan, saling mengikhlaskan. Kenapa? Karena tentunya selama bergaul di hotel, baik di Mekah atau di Madinah, itu pasti ada kesalahan, pasti ada kehilafan. Kadang malah memakai barangnya tidak izin. Harus betul. Nah, itu harus saling diikhlaskan dulu. Supaya apa? Supaya dengan keikhlasan, dengan maaf dari teman-teman itu, insya Allah akan memperlancar ibadah kita. Insya Allah akan mempermudah ibadah kita. Nah, kemudian setelah itu ibu dan bapak bersiap melafalkan niat. Walaupun ini tidak
ada tuntunannya. Tetapi sebelumnya lebih bagus kalau sebelum baca niat itu kita baca istighfar dulu. Karena apa? Karena istighfar itu adalah kalimat yang paling disukai Allah. Istighfar. Kalimat adalah pintu untuk diterimanya taubat, diterimanya ampunan. Istighfar akan menjadi kunci dari segala permasalahan. Maka kami sarankan sebelum membaca niat, membaca apa? Istighfar. Tadi dengan teman-teman sudah saling memaafkan. Hablum minannasnya selesai. Kita tata dengan hablum minallah. Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Lalu kita membaca niat. Oke, coba bareng-bareng niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Nah, Ibu dan Bapak, niat umroh atau haji yaitu harus dijaharkan, harus dikeraskan. Paham nggih? Tidak boleh di dalam hati. Nah, ini dicatat nggih. Niat tidak boleh di dalam hati. Kalau sholat niatnya di dalam hati, puasa niatnya di dalam hati, sedekah bisa di dalam hati. Tetapi niat umrah dan haji ini harus dijaharkan. Kalau tidak dijaharkan belum sah niatnya. Paham nggih? Saged dipahami? Tadi yang pertama, nggih, yang pertama harus diperhatikan niat harus dijaharkan. Tidak boleh di dalam hati. Nah, kemudian setelah membaca niat, kita disunahkan memperbanyak bacaan apa? Talbiyah. Ngerti nggih? Memperbanyak bacaan talbiyah. Coba kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus ini kita lafalkan. Terakhir kapan? Terakhir sampai nanti kita sudah melihat Ka'bah baru berhenti. Paham ya? Jadi terus disunahkan. Nah, setelah membaca niat ini, maka sudah berlaku larangan-larangan ihram. Apa yang menjadi larangan ihram? Yang pertama, tidak boleh terlihat auratnya. Mohon dicatat, tidak boleh terlihat auratnya. Baik laki-laki sesama laki-laki ataupun perempuan sesama perempuan. Sesama jenis saja tidak boleh. Apalagi berlainan jenis. Maka Ibu dan Bapak, nanti panjenengan berhaji itu sudah dimulai dari tanggal 8, 9, 10. 3 hari memakai ihram. Maka larangan-larangan ihram ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Banyak Ibu dan Bapak ketika dari Madinah perjalanan sampai ke hotel di Mekah, tiba-tiba di kamar podo-podo apa-apa ucul. Malah ada yang mau dahar dulu sebelum ke Masjidil Haram, malah ganti dasar ke restoran. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau
jamaah yang sudah manasik di PHI kok sampai kamar lepas jilbab. Aduh, jadi kemarin apa manasiknya pas ngantuk ya. Maka nggak boleh. Jadi ketika di kamar, walaupun sesama dengan teman-teman perempuan, maka apa? Maka ketika akan berganti pakaian, tidak boleh ada yang melihatnya. Termasuk bapak-bapak. Nanti ketika di Mina, ketika di hotel, sari yo dijogo. Dijogo auratnya. Jangan sampai ihramnya tersingkap di atas lutut. Nanti banyak bapak-bapak ketika jenengan tawaf, banyak sekali jamaah yang karena selendangnya tidak benar terbuka. Lalu sarungnya ini berada di bawah pusar. Banyak nanti. Nah, maka diperhatikan pusar itu termasuk aurat enggak? Aurat. Maka dijaga jangan sampai pusarnya terlihat. Nah ini yang banyak terjadi kesalahan. Termasuk nanti ketika wudhu. Diangkatnya jangan terlalu tinggi. Nah nanti ibu juga ada tekniknya bagaimana orang ihram ketika berwudhu. Ada caranya. Nanti wudhu di tempat umum, napa niku lengannya diunggahke. Boleh gak? Gak boleh. Jadi walaupun wudhu tetap harus tidak terlihat auratnya. Nanti insya Allah akan diajarkan. Ngaten nggih? Jadi mohon dijaga auratnya betul. Nggih, baik sesama jenis ataupun berlainan jenis. Kemudian yang kedua, apa? Dalam Al-Qur'an wala rofasa. Tidak boleh rofas. Nggih? Rofas. Rofas itu apa? Berkata-kata atau melakukan tindakan atau perbuatan yang menjurus pada bangkitnya syahwat. Nah, ini hati-hati sing nom. Maka dalam perjalanan itu saya selalu menyarankan sing nom terutama yang numpak bis. Ora usah jejer sih. Suami istri ringge pisah sih. Nah, ini pisah sih. Apalagi ihramnya kan tidak memakai pakaian selain 2 lembar kain. Setelahnya sok gede. maka apa? Yang terutama yang masih muda-muda, duduknya dipisah dulu. Merencanakan sesuatu engko bar ihram ya, bar umrah ya, engko yang mah ya. Ayo yang enggak boleh. Berkata rofas, wala rofasa, wala fusuqah. Tidak boleh berbuat fasik. Tidak boleh berbuat mendolim. Tidak boleh menyakiti temannya, tidak boleh mendolimi temannya, membuli temannya, apalagi berbuat kemaksiatan, tidak boleh. Wala fusuqa, wala jidala, dan tidak boleh jidal, berdebat, ayel-ayelan. Wah, gandeng sampun talbiyah, rada kesel, liyane mundho ngantuk, ibu-ibu nonton sing tanglet. Wih, tak kandang itu, kayak mau neng hotel. Wih, bukai pas yang di Madinah kayak, pakai gua neng itu apik dituku ya lah. Labbaik Allahumma labbaik, lagi ikhram. Gak boleh, berbuat jidal, berbantah-bantahan. Tadi apa larangannya? Tidak boleh terbuka auratnya, tidak boleh wala rofasa, tidak boleh rofas, wala fusuqa, tidak boleh fasik, wala jidala, tidak boleh berdebat, dan juga nanti larangan-larangan yang lain, yang itu sifatnya berkenaan, misalkan laki-laki tidak boleh memakai peci, kemudian tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah itu ibu dan bapak akan sampai ke Mekah, Mekah, kemudian kita sikat langsung menuju ke Baitullah. Nah di sana nanti ibu dan bapak ada doa ketika melihat Ka'bah pertama kali. Nah, Mas Atok ditampilkan doa melihat Ka'bah pertama kali. Ada ibu di bukunya. Ini doanya memang hadisnya bukan dari hadis yang sahih, tetapi ulama berpendapat ini diamalkan bagus. Diamalkan bagus. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu
wa karramahu mimman hajjahu awi atamaru auro'ahu, bisa ditambah auro'ahu, nanti bisa ditambah auro'ahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyana rabbana bis salam. Jadi doa ini sangat bagus sekali, Ibu dan Bapak. Mohon nanti bisa dipahami maknanya. Coba kita ulas sebentar deh. Allah masjid hadal baita tasrifan. Ya Allah, tambahkanlah pada rumahmu ini, Baitullah, dengan apa? Tasrifan, dengan kemuliaan. Wa ta'diman, dan juga keagungan. Wa takriman, dan juga sanjungan. Wa mahabatan, dan juga kewibawaan atau kehebatan. Wazid man syarrafahu, dan juga tambahkanlah ya Allah kepada orang-orang yang memuliakan. Wa karramahu, dan juga menyanjungnya. Mimman hajjahu, dari orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Awi atamarahu, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah. Lalu tadi ditambahi auro'ahu, atau hanya orang-orang yang hanya sekedar melihatnya saja. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW, Allah setiap hari menurunkan rahmat di sekitar Baitullah. 120 rahmat. 60 dibagikan kepada orang yang tawaf, 40 dibagikan kepada orang yang sholat dan zikir di sekeliling Masjidil Haram, dan 20 diberikan kepada orang-orang yang dia hanya sekedar melihat Ka'bah. Maka ini auro'ahu, atau hanya kepada orang-orang yang hanya sekedar melihatnya saja. Nah, ditambah dengan apa? Ditambah dengan sifat-sifat tadi, tasrifan, dengan kemuliaan, wa takriman, dengan sanjungan, wa ta'diman, dengan keagungan, wa birron, dan dengan kebaikan-kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan seluruh kejelekan dari orang-orang yang kita doakan tadi, yaitu orang yang haji, orang yang umrah, atau hanya orang yang sekedar melihatnya. Menghapuskan keburukannya mulai dari dia akil balik sampai sekarang. Maka insya Allah ketika doa ini kita panjatkan, ketika Allah kabulkan, akan hilanglah seluruh kejelekan kita. Senang nama mboten? Senang nama mboten? Akan hilanglah dosa-dosa kita. Akan diganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Maka doa ini juga sangat penting. Sangat penting, maka perlu difahami. Nah, kemudian setelah ini kita membaca doa memulai tawaf. Doa membaca memulai tawaf. Doanya coba bareng-bareng. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mohon satu doa ini dihafalkan Ibu dan Bapak. Siap? Karena dahsyatnya doa ini, mohon dihafalkan. Coba kita maknai secara singkat. Allahumma, tidak usah diterukan. Kita maknai dulu. Allahumma, ya Allah, imanan bika. Ya Allah, aku datang ke sini ini semata-mata karena imanku kepada Engkau. Saya menunggu haji ini ya Allah sampai berapa tahun? Sampai 13 tahun. Ya Allah, saya sabar 13 tahun ya Allah untuk bisa sampai ke sini. Bahkan nanti untuk pelunasan itu saya harus ngedoli barang-barang. Karena sekarang mahal, guys. Harus siap menjual yang saya cintai. Dan saya jauh dengan usia yang sudah demikian sepuh, dengan penyakit yang menggigiti saya ini ya Allah. Saya jauh-jauh ke sini semata-mata karena imanku kepada Engkau ya Allah. Ada pemurnian niat. Ada pemurnian
Niat Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku datang ke sini nih semata-mata karena Engkau. Wa tasdiqan bi kitabika, dan ya Allah, aku siap membenarkan semua yang ada di dalam kitab-Mu. Di dalam kitab kita Al-Qur'an, Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Lalu sama badan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah juga menjanjikan yang lain, akan mengampuni dosa-dosa orang yang minta ampun. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampun kepadaku. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Terus di dalam Al-Qur'an rezeki. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang meminta rezeki. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Wa tasdiqan bi kitabika. Ya Allah, aku siap membenarkan apapun yang ada di dalam kitab-Mu itu. Wa wafa'an bi ahdika. Dan Kau ya Allah pasti memenuhi janji-Mu. Maka ya Allah, nanti pada saat tawaf aku akan berdoa. Aku akan memohon kepada Engkau. Aku akan ajukan proposal kepada Engkau. Maka ya Allah, aku tagih semua janji-janji-Mu tadi. Saat ini, saat tawaf nanti akan aku tagih semua janji-janji-Mu. Wa wafa'an bi ahdika. Wattiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, sebagai konsekuensinya ketika Engkau kabulkan doa kami siap mengikuti apapun sunnah-sunnah dari Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini mohon dihafalkan, karena dahsyatnya doa ini insya Allah nanti di lain kesempatan pada waktu doa-doa akan kita perdalam kembali. Nah, kemudian setelah itu selesai, nanti bapak-bapak membuka pundak kanannya, indiba, kemudian menuju ke arah Hajar Aswad. Mungkin Mas Antok bisa di Assalamualaikum Ustaz. Jadi bisa di jadi ini Hajar Aswad. Kita mulai dari sini. Ini ada lampu hijau. Maka tawaf itu kita mulai dari sini. Dari sini. Nah, kita bersiap menuju ke sini. Nah, sampai di garis imajiner ini antara lampu hijau dan rukun Hajar Aswad, ini kita hadapkan wajah kita. Tidak usah berpaling. Misalkan di sini Hajar Aswad, pojokan ini, maka kita sambil berjalan, kita palingkan wajah kita. Kemudian kita lambaikan tangan. Kemudian kita ucapkan apa? Allahu Akbar, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, boleh. Nanti kalau ada yang berbeda tidak masalah. Betul nggih? Allahu Akbar boleh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar boleh. Nah, nggih. Allahu Akbar. Nah, coba semuanya bareng-bareng. Tangannya sambil menghadap ke sisi kiri. Nah, nggih. Allahu Akbar. Nah, ini tanda untuk memulai tawaf. Memulai tawaf. Nah, kemudian setelah itu nanti untuk laki-laki disunahkan 3 kali untuk lari-lari kecil. Yang laki-laki, kalau memungkinkan, tapi rasanya tidak memungkinkan. Nah, ibu-ibu berjalan biasa. Kenapa harus lari kecil? Nanti insya Allah di lain kesempatan kalau waktu kita sampaikan asbabul urutnya. Insya Allah ini waktunya kita kejarkan dulu. Nah, kemudian setelah itu ketika tawaf Rasulullah tidak menuntunkan doa atau hanya menuntunkan 2 doa. Yang pertama doa ketika kita dari rukun Hajar Aswad sampai makam Ibrahim. Itu Rasulullah tuntunkan doa. Doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Wanapal? Nah, doanya itu. Itu dari ini rukun Hajar Aswad sampai makam Ibrahim.
Nah, kemudian dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani di sini, ini bebas. Rasulullah tidak menentukan satu doa pun. Ngerti nggih? Jadi ibu dan bapak tidak usah takut. Aku urung ngapal doa putaran pertama. Kalau di buku panduan kan panjang doanya nggih. Nggih, aku ora melu umroh wae. Lah ngopo? Aku urung ngapal doa pertama nih. Rasulullah tidak menentukan doa saat tawaf pada putaran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke. Jadi doanya bebas. Boleh berdoa, boleh berzikir. Misalkan membaca Al-Qur'an boleh, atau beristighfar boleh, membaca kalimat thayyibah boleh. Bebas. Ngoten nggih? Bebas. Diam saja juga sah. Nggih. Mulutnya dilakban mendel mawon. Sah. Mupeng. Sing penting mupeng. Ya, jadi tidak ada rukun qauli, tidak ada rukun yang diucapkan ketika tawaf. Maka tidak usah khawatir. Saya malah takutnya ibu dan bapak terlalu banyak menghafalkan doa, malah mumet, vertigo, ora iso makat. Tidak isi doa. Nggih, leres? Nah, maka nggih, doa dengan bahasa Indonesia boleh. Nggih, berdoa. Yang penting jangan berdoa. Yang penting apa? Tidak ngobrol, tidak menghibah apalagi selfie. Maka ketika saya membawa jamaah, ketika tawaf, saya larang betul jamaah untuk mengaktifkan HP. HP diharamkan dulu selama tawaf. Nanti apa? Tadi kita dalam niatnya Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku datang ke sini semata-mata karena imanku. Takutnya ketika kita tawaf selfie, oh ini loh aku lagi tawaf. Ada apa? Ada riya. Maka ketika tawaf, off-kan HP. Mau ambil dokumen setelah tawaf selesai. Ada nggih? Setelah tawaf selesai. Tawaf bebas HP. Nah, itu. Kalau saya tegas bahwa jamaah HP no, tawaf. Ada nggih? Doanya bebas. Kemudian dari ini rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rasulullah tuntunkan doa juga. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini, ya. Terus mengucapkan selama kita dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Biasanya 3 sampai 4 kali. Nah, lafal apa itu? Lafal doa sabu jagat. Nah nanti kita jelaskan kenapa kita doa dari sini sampai sini tadi. Subhanallah, alhamdulillah. Kenapa dari rukun Yamani sampai ke sini doa sabu jagat. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita jelaskan. Kenapa doanya seperti itu. Nah, jemaah karena tadi di sini ini bebas doanya. Ini rambu-rambu saja. Saya biasanya mengarahkan jamaah untuk menata doa itu dari rumah dengan baik. Nah untuk putaran pertama biasanya saya menyarankan jamaah untuk mendoakan ibunya. Siapa? Ibu kita. Karena ibu adalah orang yang paling berhak kita berikan doa. Ibu adalah orang yang paling berhak kita bekteni. Rasulullah sampaikan, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berikan baktiku? Siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian ayahmu. Maka putaran pertama ini kita doakan ibu kita. Kemudian putaran kedua, doakan bapak kita. Bapak kita. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita jelaskan. Kenapa kita demikian. Kemudian yang ketiga, kita doakan suami atau istri kita. Ketiga. Kemudian keempat, kita doakan anak-anak kita. Kemudian yang kelima, kita doa untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, doa untuk teman-teman. Maaf, untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita. Kemudian yang ketujuh, doa-doa titipan. Yang saya yakin ibu dan bapak nanti akan dititipi banyak doa. Nah ingat, ini antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani
merupakan tempat yang paling ijabah. Oke. Tadi kita sudah sampaikan kepada Allah, mawafa'an bi'ahdika. Ya Allah, engkau pasti memenuhi janjimu. Aku tagih janjimu ya Allah, mulai dari putaran 1 sampai 7 ini dengan doa-doa. Dan engkau janjikan, udhuni astajib lakum. Engkau akan kabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada engkau. Maka ketika kita tawaf ini harus kita tata. Doanya apa? Ojo ning pas tawaf bingung, aku arep ndonga apa to? Malah dolanan HP. Maka nggih tawaf. Nggih tawaf itu harus kita persiapkan dengan baik mulai dari sekarang. Susun doa-doa itu. Saya hanya memberikan rambu-rambu. Insya Allah nanti kita perdalam pada saat doa-doa. Ngoten nggih? Nah, sampun jam itu, Mas. Sampun jam 6:04, masih seperempat jam lagi, nggih. Atau 10 menit lagi, nggih. Nah, kemudian setelah itu, nggih, 7 putaran selesai. Nanti diawali tetap dengan dari sini putaran ke-7, nggih. Nah, sampai di Rukun Hajar Aswad kita lambaikan tangan yang terakhir. Nggih. Allahu Akbar. Menyelesaikan putaran ke-7. Nah, setelah itu kita menepi menuju ke mana? Ke belakang makom Ibrahim. Nah, ke belakang sini. Untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat. Nah, pada waktu menuju makom Ibrahim ini ada tuntunan zikirnya. Zikirnya apa? Wattakhidhu, moga ditirukan. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sekali lagi, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, kemudian setelah membaca itu, tadi bapak ini, yang laki-laki pundaknya akan terbuka, kemudian ditutup. Kenapa? Karena kita akan sholat. Jadi pundaknya terbuka itu hanya pada saat tawaf. Ngerti nggih? Saat tawaf. Setelah selesai tawaf langsung ditutup. Karena kita akan sholat. Nah, kemudian sholat 2 rakaat. Di sini ada sunnahnya. Sholatnya sendiri-sendiri. Tidak berjamaah. Mohon dicatat nih. Sholatnya sendiri, tidak berjamaah. Nah, kemudian ketika sholat ada sunnahnya. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Nah, kemudian setelah pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas, suratnya pendek-pendek. Ngoten nggih? Pendek-pendek. Nah, kemudian setelah itu selesai, nanti ibu dan bapak silakan berdoa. Tidak usah terburu-buru. Nggih, nanti dikondisikan dengan satu rombongan. Jadi setelah selesai di makam Ibrahim nanti kita berdoa dulu nggih kanca-kanca, sedherek-sedherek kondisikan. Kenapa? Karena itu tadi nggih, ini adalah tempat yang ijabah. Betul-betul sangat ijabah. Maka jangan sampai disia-siakan. Nah, silakan berdoa. Menangislah kepada Allah, sampaikan proposalnya, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Bagus lagi kalau ibu dan bapak bisa mencari tempat yang ini. Sejajar dengan multazam. Karena apa? Multazam ini merupakan tempat yang paling ijabah. Jadi sunnahnya ketika selesai tawaf, selesai sholat, itu kita sunnahnya ke Ka'bah lalu berdoa di multazam. Caranya bagaimana? Caranya kita tempelkan dada kita ke multazam. Tapi mungkin apa enggak? Tapi yang penting sabar. Dan koordinasikan dengan teman-teman. Jangan mencar sendiri. Kalau mencar sendiri nanti hilang. Nah, ngerti nggih? Yuk kita cari tempat yang di multazam. Nah, sini lurus ke belakang. Ini tempat yang paling ijabah. Silakan berdoa. Jangan terburu-buru. Nih, saya selalu mati-mati jamaah. Jangan terburu-buru. Nikmati semua proses. Nikmati semua proses. Tawaf dinikmati. Sholat belakang makam Ibrahim dinikmati. Berdoa dinikmati.
Untuk apa terburu-buru? Boleh jadi ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Harus kemudian. Maka anggap ibadah kita itu adalah ibadah yang terakhir. Anggap besok kita ini sudah dipanggil oleh Allah. Sehingga yang kita lakukan itu sungguh-sungguh. Tapi kalau kita beryakin duitku akeh kok mangkat teh. Ya ini iso mangkat, yen umure isih nyanda. Ya yen isih yen ora dipatesi. Sekarang wacana haji seumur hidup. Betul nggih? Maka anggap ini adalah ibadah yang terakhir. Jadi jangan terburu-buru, menangislah. Menangislah di hadapan Allah Ta'ala. Ingat, Allah sangat dekat di tempat itu. Allah akan dengarkan doa-doa kita. Nah, baru setelah selesai, monggo nanti yang mau ambil foto-foto bisa setelah ini. Ya, tapi jangan saat pas toa. Nah, kemudian setelah selesai berdoa, nanti ibu dan bapak akan ke mas'ah. Nah, pada waktu akan ke mas'ah nanti akan ada banyak zam-zam, baik di keran ataupun di drum banyak. Maka mampir dulu ke zam-zam, kemudian ambil zam-zamnya, diminum. Tapi ada sunah-sunahnya minum zam-zam. Sunahnya apa? Yang pertama, minum zam-zam dengan berdiri. Dengan berdiri. Kalau minum air biasa dengan duduk. Masuk ibu-ibu calon haji ngunjuk isih ngadeg. Wis ora nyunah blas. Nah, ini koreksi nanti ketika kita dari manasik ini, kalau akan ngunjuk harus duduk. Karena ternyata di kesehatan juga banyak manfaatnya ketika kita minum itu dengan duduk. Jadi sesuatu yang menjadi sunnah insya Allah akan banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Sunnahnya dengan berdiri. Kemudian yang kedua dengan tangan kanan. Wah, maksud istindak haji ngunjuk isi tangan kiwa. Saya pernah bertanya, kalau kita minum dengan tangan kiri itu apa? Ada yang tahu? Setan. Berarti baik kalau ngunjuk dengan tangan kiri, diloknya mawon apa? Dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga dengan berdoa. Jadi minum zam-zam, ketika Rasulullah itu tergantung niatnya. Kalau berniat ingin disembuhkan dari sakitnya, insya Allah Allah akan sembuh sakitnya. Kalau niatnya ingin kenyang, insya Allah Allah akan berikan kenyang. Nah, maka ambil zam-zam, menghadap kiblat, berdiri dengan tangan kanan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Nah, nanti insya Allah di waktu doa-doa akan kita perdalam. Doa-doa ini kita perdalam. Nah, kemudian ketika minum jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Sebagian disisakan, diusapkan ke kepala, ke wajah, ke seluruh badan. Sambil berharap mudah-mudahan Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit kita. Siap? Siap? Ini Ustadz Yadi sudah rawuh. Nanti untuk sa'i dan tahalul akan disampaikan oleh Ustadz. Nah, insya Allah nanti kita bertemu 2 pekan yang akan datang. Insya Allah nanti habis ini mohon izinnya, mohon doanya, saya akan membersamai jamaah umroh. Jadi dari sini nanti insya Allah langsung ke bandara. Mohon doanya, mudah-mudahan memberikan kemudahan, kelancaran dan mendapatkan umrah yang makbulan. Saya juga doakan seluruh grup manasik haji Ibrahim Surakarta ini Allah berikan kemudahan, kesehatan dan juga insya Allah nanti lancar ibadahnya sampai nanti pulang kembali ke tanah air. Dan insya Allah bertemu lagi
3 Rabu yang akan datang. Insya Allah izinkan. Demikian untuk pertanyaan nanti bisa lewat WA, atau pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kehilafan. Kalam nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.